Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan ini kita akan mulai memasuki alur tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup sosiologi sebagai ilmu untuk mengkaji gejala sosial. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, alangkah baiknya kita mengenal tentang konsep sosiologi itu sendiri. Anak-anak, kita tahu bahwa sosiologi itu merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang masih muda usianya, yang dipopulerkan oleh seorang ahli filsafat dari Perancis namanya Auguste Comte. Bahkan beliau juga dikenal dengan sebutan Bapak Sosiologi. Salah satu karya dari Comte yang terkenal tentang masyarakat adalah Cours de Philosophie Positive. Artinya bahwa di dalam mempelajari masyarakat itu ada tahapan-tahapan yang dilalui, yaitu ada tahapan metafisika, ada tahapan teologia, sampai dengan tahapan positif atau tahapan ilmiah. Jadi, kalian ini termasuk generasi yang sudah memasuki pada tahap yang ilmiah atau tahap positif, karena kalian dalam melakukan segala sesuatu selalu dipertimbangkan atas logika berpikir. Itu tentang konsep sosiologi. Tadi seperti dikatakan bahwa objek penelitian sosiologi itu adalah masyarakat. Kalian tahu apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama dan saling berinteraksi, diikat oleh adanya nilai dan norma, sehingga tercipta sebuah keteraturan dalam masyarakat. Kita tahu anak-anak bahwa masyarakat dan kebudayaan itu merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan, karena tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, bahkan kebudayaan pun tidak akan tumbuh tanpa masyarakat. Jadi inilah sekilas tentang konsep sosiologi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa saksikan atau pelajari pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran sosiologi di SMA Negeri 2 Klaten. Pada pertemuan ini, saya akan menyajikan materi kelas 10 pada kurikulum program sekolah penggerak di SMA Negeri 2 Klaten. Alur tujuan pembelajaran pertama yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah agar siswa dapat menjelaskan fungsi sosiologi sebagai ilmu untuk mengkaji kehidupan masyarakat dengan berbagai perspektif kajian teori sosiologi dan pendapat dari peserta didik, serta melakukan identifikasi berbagai ragam gejala sosial di lingkungan sekitar melalui metode ilmiah. Karena sosiologi ini merupakan mata pelajaran yang baru di SMA, supaya kalian paham, anak-anak akan kita kenalkan objek penelitian sosiologi. Secara umum, objek penelitian sosiologi adalah masyarakat dengan fenomena dan gejala-gejala sosialnya atau masyarakat dengan permasalahan sosialnya. Secara rinci, kita bagi dalam dua objek. Ada objek material, ada objek formal. Objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala sosial, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan objek formal adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Itulah objek sosiologi. Sekarang kita akan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu.
Yang pertama, empiris. Artinya, ilmu pengetahuan tersebut disusun atas dasar hasil observasi atau pengamatan dalam masyarakat terhadap kenyataan dan akal yang sehat sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif atau objektif. Yang kedua, teoritis. Artinya, teori sosiologi disusun atas dasar hasil abstraksi dari hasil pengamatan. Yang ketiga, kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, namun diperbaiki, diperluas, dan diperdalam, atau digunakan untuk memperkuat teori-teori yang lama. Sedangkan yang keempat, non-etis, artinya bahwa pembahasan dalam suatu masalah di sini tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi bagaimana menjelaskan fakta tersebut secara analitis atau secara mendalam. Sekarang kita akan mempelajari hakikat sosiologi. Yang pertama, sosiologi adalah merupakan ilmu sosial, bukan ilmu eksak. Yang kedua, bersifat kategoris, artinya bahwa yang dipelajari dalam sosiologi adalah peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi, bukan yang seharusnya akan terjadi. Yang ketiga, pada awalnya sosiologi itu merupakan ilmu murni karena berupa teori-teori ilmu pengetahuan. Kemudian, dalam perkembangannya merupakan ilmu terapan atau applied science. Karena apa, Nana? Karena di sini sosiologi mampu memecahkan berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Yang keempat, merupakan ilmu abstrak, bukan konkret, karena yang dipelajari adalah pola-pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh. Yang kelima, sosiologi adalah merupakan ilmu umum, bukan khusus, karena yang dipelajari adalah gejala-gejala yang bersifat umum yang ada pada interaksi antar manusia. Demikian anak-anak yang kita pelajari pada pertemuan ini. Kita telah mempelajari objek penelitian sosiologi, kemudian karakteristik sosiologi sebagai ilmu, kemudian sifat hakikat sosiologi. Apabila pada pertemuan ini ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup kelas sosiologi. Akhir kata, kita akhiri, nanti bisa kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.